Jangan depan gerak. Jangan gerak. Assalamualaikum. Ya, sekarang kita akan belajar IPS, materinya sumber daya manusia. So, sekarang ketua kelasnya pimpin untuk berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya, silakan. Duduk sih ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ya untuk menyampaikan materi, kita sekarang membawakan lagu kebangsaan Indonesia. So, sekarang semuanya berdiri. Silakan yang jadi DJ-nya depan TV. Semuanya berdiri ya. Satu, dua, tiga. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Silakan duduk kembali. Ya, kita udah membawakan lagu kebangsaan Indonesia. Coba sekarang kita Ibu akan membahas materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu sumber daya alam manusia. Ya, coba sekarang sumber daya manusia. Ya. Ini materi yang akan sampaikan. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Ya. Dita, Hadir. Aska, Hadir. Astuti, Hadir. Arlija, Hadir. Aska, Hadir. Bari, Hadir. Ciko, Hadir. Dina, Hadir. Jenatan. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya, hampir 100%. Yang tidak hadir satu orang sakit ya. Mudah kita doakan, mudah-mudahan yang nggak masuk selalu diberikan kesehatan. Sekarang sini, coba Ibu akan memberikan pertanyaan sama kalian. Mungkin pada materi ini sumber daya alam manusia, kita tahu dong ya sumber daya alam manusia itu. Sumber daya alam manusia itu ada dua jenis ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalian pernah nggak melakukan kegiatan aktivitas belanja ke supermarket? Nah, kalau pernah apa yang dibeli? Sabun. Makanan. Supermarket fungsinya untuk apa? Belanja. Adanya interaksi jual beli. Otomatis kita kalau ke Indomaret ya supermarket itu otomatis kita untuk berbelanja. Apa yang akan kita butuhkan sehari-hari ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan satu video ya. Kalian
Perhatikan video. Sumber daya manusia yang akan dipelajari dalam video pembelajaran ini adalah: 1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia. 2. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki modal penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta merupakan potensi penting dalam pembangunan di Indonesia. Kunci penting untuk mengelola sumber daya adalah meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk ke dalam 1. Bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Next. Baiklah, di sini kita akan menonton bersama-sama video YouTube yaitu SDM untuk Industri 4.0. Nah, di sini akan dibahas tentang bagaimana sumber daya manusia yang unggul. Kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di Indonesia terdapat angkatan kerja 127,67 juta jiwa. Wah, banyak ya. Tamat SD sebanyak 47,37%, tamatan SMP sebanyak 18,57%, setingkat SMA atau SMK sebanyak 25,09%, sedangkan tamatan D1, D2, D3 hingga strata 1 sebanyak 8,96%. Nah, angka ini menunjukkan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih berada di taraf yang rendah. Ya, di mana angkatan kerjanya didominasi oleh tamatan SD saja. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di negara tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Di antara negara ASEAN, kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia masih berada di peringkat bawah. Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia menempati urutan kelima loh. Peringkat ini masih kalah jika dibandingkan dengan negara Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Jadi, kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi terhadap kemajuan suatu bangsa. Cepat atau lambatnya suatu negara dalam meningkatkan kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada keberhasilan negara tersebut memberikan pendidikan terhadap penduduknya. Jumlah penduduk yang besar juga tidak selalu menguntungkan jika tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang besar harus diikuti oleh kualitas dan produktivitasnya yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia dapat dinilai dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh United Nations Development Program atau disebut dengan UNDP, sebuah organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu Indeks Pembangunan Manusia IPM atau Human Development Index atau HDI. Human Development Report atau HDR mengelompokkan negara di dunia menjadi 4 kelompok.
Keempat kelompok itu ialah kelompok negara berperingkat sangat tinggi antara 1 sampai 47, lalu berperingkat tinggi antara 48 sampai 94, berperingkat sedang antara 94 sampai 141, dan berperingkat rendah antara 142 sampai 187. Nah, di sini bisa dilihat ya gambar 1.13 di mana sumbernya itu dari Kemendikbud tahun 2020. Ini adalah Indeks Pembangunan Manusia tahun 2018 se-Asia Tenggara menurut data UNDP. Nah, di sini Indonesia tercatat 0,707, di mana Indonesia berada pada peringkat 108 atau termasuk dalam berperingkat kelompok sedang. Peringkat ini masih sama dengan peringkat pada tahun 2012. Peringkat tersebut didasarkan atas beberapa komponen penilaian, yaitu usia harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 70,8 tahun, rata-rata lama sekolah mencapai 7,5 tahun, rata-rata lama sekolah yang diharapkan 12,7 tahun. Sebagai generasi penerus yang akan memiliki pekerjaan ke depan, sebaiknya berupaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia agar dapat memberikan kemajuan dan perkembangan negara. Nah, sebagai generasi muda harusnya kita dapat memajukan negara kita sendiri. Oke? Nah, setelah kita sudah membahas semua pelajaran ini, silakan video itu. Ada yang tahu apa yang dibahas di video itu? Iya, kualitas sumber daya manusia, ya. Adanya meningkat sumber daya manusia. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan memberikan pretest dulu sama kalian, karena kalian tadi sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Mudah-mudahan kalian menyimak, mendengarkan, melihat apa yang Ibu tayangkan video yang tadi. Mudah-mudahan ntar kalian ngisi pretestnya bisa ya. Mudah-mudahan ya. Sekarang Ibu akan bagikan. Siapkan alat tulisnya, pulpennya. Sekarang kita melaksanakan pretest ya. Silakan diisi. Ini semuanya diisi ya, jangan sampai kosong karena tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran dengan baik ya. Oke, silakan diisi semuanya. Soalnya ada 5 soal. Ya, langsung diisi di lembar ininya pertanyaannya ya. Jawabannya langsung di sini aja. Diisi semuanya. Ini semua soal ada di tayangan video ya. Pretest ini, soal di pretest ini ada semuanya di tayangan video yang kalian saksikan ya. Oke, silakan isi, kasih nama dulu, nama dan kelas. Kalian tuh kelas 8 apa, di situ tulis 8H gitu ya. Paham? Oke. Tulis kelasnya. Jangan lupa nama dan kelas, karena kalau nggak ada namanya kalian otomatis tidak akan mendapatkan nilai karena tidak ada nama ya. Oke, silakan isi. Ini soal semua ada di video pembelajaran yang kalian lihat tadi.
Kalau ada yang kurang paham dengan soal yang ada di lembar itu, silakan ditanyakan. Ya, itu semuanya soal mengenai materi pembelajaran sumber daya alam manusia. Ada semua? Tadi yang video itu ada? Ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian mendengarkan, menyimak, dan melihat video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi. Insya Allah kalian kalau memperhatikannya, mendengarkan, insya Allah bisa mengisi soal yang Ibu berikan. Ya. Tadi itu indeks pembangunan manusia di sini. Stop ya, diisi ya. Karena kalian sudah mengikuti dan mendengarkan, menyimak video pembelajaran yang ditayangkan tadi. Udah beres? Udah? Kalau udah, silakan kumpulkan ke depan. Udah, silakan. Yang udah selesai kumpulkan ke depan. Gimana? Setelah kalian melaksanakan tes, apakah ada keluar soal yang ditayangkan video tadi? Makasih, berarti kalian kalau bisa mengisi soal ini, berarti kalian mendengarkan, melihat, dan menyimak video yang ditayangkan dalam pembelajaran sumber daya alam manusia. Setelah kalian mengisi soal yang tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi masalah sumber daya alam manusia. Sumber daya alam manusia itu ada dua. Tadi ada kan ya video tayangannya tadi. Sumber daya alam manusia itu ada dua. Ya. Ada dua ya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang keduanya, yang tidak dapat diperbarui. Ibu minta kalian membuat kelompok. Ya, satu kelompoknya 4 kelompok atau 5, silakan sekarang. Buat kelompoknya, mejanya dibuat kelompokan. Silakan. Silakan. Udah semua? Udah, itu sampai 3 udah beres, satu.
Dia cuma 4 orang. Kelasnya ini kelas apa? 8H ya? Kelas 8H. Tulis kelas dan nama kelompoknya semua ditulis di situ. Namanya semua sayang? Ayo, sok tulis semuanya. Terus kelasnya kelas berapa? Kelompoknya ini lihat ibu dulu. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 2? Iya, kelompok 3? 4? 5? Oh, bisa. Yaudah. Ini harusnya udah, stop, silakan. Kasih nama dulu, nama kelompok, kelas. Besok yang udah selesai mengerjakan tulis nama dan kelas, silakan kerjakan lembar kerjanya masing-masing. Ya. Ya. Namanya udah tulis? Ya, silakan. Oke. Silakan diisi kerja sama. Kalau kalian memperhatikan video pembelajaran yang tadi ditayangkan, insya Allah kalian bisa menjawabnya, apalagi dengan kerja sama. Jawabannya di sini aja ya. Jawabannya di lembar yang ibu bagikan ya situ ya. Oke. Iya di situ. Langsung jawaban aja sendiri kan pertanyaan ada. Langsung jawaban nomor 1 sampai nomor 5. Ya, so kerjasama yang baik. Kalau di dalam kerja kelompok itu harus kerjasama yang baik. Udah, ini udah dikasih nama. Harus kerjasama yang baik ya, semuanya ya. Ya, kalian pasti bisa menjawab karena tadi ibu sudah menjelaskan sedikit, juga ibu menayangkan video pembelajarannya mengenai sumber daya alam manusia.
Saya Dina Hakim. Silakan. Kami perhatikan ya kamu lain ya. Kami perhatikan temannya yang sedang melaksanakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Nomor satu, jelaskan bagaimana kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jawabannya, kualitas sumber daya manusia di Indonesia mempengaruhi terhadap kemajuan sebuah bangsa. Nomor 2, bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia? A. Sistem pendidikan yang baik dan bermutu. B. Penguatan peran agama dalam kehidupan sosial masyarakat. C. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan dan lain-lain. D. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Nomor 3, jelaskan kenapa penghasilan penduduk berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karena berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan penghasilan berbeda-beda. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Jelaskan empat tindakan lembaga dari dalam masyarakat. A. Kebiasaan. C. Karena kelakuan. D. Adat istiadat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ada yang mau komentari atau bertanya ke kelompok 4? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, sok enggak. Ingin bertanya, sumber daya alam manusia yang dapat diperbaiki itu apa saja? Sok silakan. Contoh dari sumber daya alam manusia yang dapat diperbaharui, contohnya apa? Contohnya itu hewan, air, Ya, air, ya jawaban yang teman katanya hewan dan air. Ya, udah puas jawabannya? Ya, oke. Setiap kelompok untuk 8A, kalian udah kerjasama dengan baik, udah mempresentasikan kerja kelompoknya ke depan dengan baik. Oke, mudah-mudahan ke depannya juga kalian seperti ini, ya, selalu aktif semuanya, ya. Nah, tepuk semangat. Oke, sekarang mau tanya nih, setelah ibu memberikan pembelajaran materi sumber daya alam manusia, ya, paham? Ya, sekarang ibu mau nanya sama kalian semuanya. Pengalaman atau pengetahuan yang kalian dapatkan selama ibu memberikan materi yaitu sumber daya alam manusia, apa saja yang kalian ketahui? Silakan yang mau menjawab, angkat tangan berdiri. Pengetahuan apa saja yang kalian ketahui setelah ibu memberikan materi dan kalian melihat video pembelajaran yang ditayangkan? Apa saja coba? Silakan berdiri. Sok. Tentang sumber daya alam manusia. Ya, terus Bagaimana cara meningkatkannya. ya, Terus sumber daya alam di Indonesia bagaimana. betul. Langkah-langkah untuk meningkatkan sumber daya alam di Indonesia bagaimana saja. Iya, luar biasa. Terima kasih. Hari ini sudah menerima materi dari ibu, ya, menjelaskan memahami pengertian bentuk-bentuk sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ibu jelaskan udah kalian pahami? Udah? Oke, udah paham? Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami semua ya. Yang pertama ibu udah menjelaskan. Yang keduanya ada video pembelajaran yang ibu tayangkan tadi. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah paham. Untuk minggu depan